Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan kembali apa yang telah tertunda, beberapa sedikit libur dan kita ada kira-kira berapa? 1 bulan ya? Satu kali ya nggak ketemu ya. Insya Allah kita sekarang ini di pertemuan yang ke-6 ya, di pertemuan yang ke-6 masih berkenaan dengan serial sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menambah keyakinan kita. Ya. Karena dengan kita menuntut ilmu, tentunya berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan dari sisi pahalanya pun akan berbeda. Orang yang beribadahnya berdasarkan ilmu, berarti di atas ilmu, di atas keyakinan, dengan orang yang beribadahnya ikut-ikutan. Walaupun sama dari sisi perbuatan sama, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya berbeda ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima, apa yang telah kita pelajari, kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Telah kita ketahui bahwasanya sunnah-sunnah ketika kita bangun tidur bagaimana? Ada beberapa poin yang telah disampaikan ya, pada waktu bangun tidur sebelum sholat fajar. Yang sekarang akan kita bahas adalah pada waktu fajar. Apa sunnah-sunnahnya? Apa yang tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu fajar? Nah, pada waktu fajar, sunnah yang pertama yang telah disampaikan adalah azan. Terus sunnah-sunnah apa saja ketika kita mendengar adzan sudah disampaikan ya. Dan yang sekarang ini sunnah yang kedua pada pada waktu fajar itu adalah sunnatu al-fajar. Jadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu fajar ini adalah melaksanakan sholat sunnah fajar ya. Sunnah fajar ini sebagaimana yang telah kita ketahui merupakan sunnah rawatib yang pertama yang dilakukan oleh kita pada hari itu ya. Dan di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar itu ada beberapa tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum disampaikan tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat sunnah fajar, perlu kita ketahui juga berkenaan dengan sunnah-sunnah rawatib. Apa yang dimaksud dengan sunnah rawatib? Jadi sunnah rawatib kita alhamdulillah sudah mengamalkannya dan melakukannya adalah sunnah yang selalu mengikuti sholat wajib. Sunnah yang selalu terus-menerus rutin dilakukan yang mengikuti sholat yang wajib. Itulah definisi sunnah-sunnah rawatib ya. Para ulama berselisih pendapat tentang sunnah-sunnah rawatib dari sisi jumlahnya, hitungannya. Ada yang berpendapat 10 rakaat. Betul? Ada yang berpendapat juga 12 rakaat.
Nah, ya, pendapat yang pertama yaitu 10 rakaat, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Berarti jumlahnya 10 rakaat. Ya. Ya. Itu pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar. Dalil yang mereka bawakan hadis Ibnu Umar yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, ya, di rumahnya, ya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Itu dalilnya dari hadis Ibnu Umar. Adapun pendapat kedua, jumlahnya itu adalah 12 rakaat, yaitu yang membedakannya di waktu sholat duhur. Sebelum sholat duhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Nah, kalau Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih ini lebih mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu sunan rawatib itu adalah berapa rakaat? 12 rakaat. Berdasarkan apa? Hadis Aisyah radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah mengatakan, dulu Nabi SAW melaksanakan sholat di rumahku, kata Aisyah, istri Nabi SAW, sebelum duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Begitu pula berdasarkan hadis yang lain, yang akan dibangun rumah di surga barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Ya, maka penulis buku ini yaitu Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih lebih condong kepada pendapat 12 rakaat ini. Nah, para ulama berselisih pandangan dalam menggabungkan antara hadis Ibnu Umar yang 10 rakaat, ya, sholat sunnah itu jumlahnya, dan hadis Aisyah yang jumlah rakaatnya berapa? 12 rakaat. Berbeda pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dalam rangka untuk menggabungkan dua hadis ini, bahwasanya Nabi kadang melaksanakan sholat sebelum duhur adalah 4 rakaat, dan kadang Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah sebelum duhur itu adalah 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika bertentangan dua hadis, maka diambil yang lebih, yaitu 12 rakaat. Jadi seseorang melaksanakan sholat sunnah sebelum duhur itu adalah 4 rakaat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada pendapat lain bahwasanya jika sholat di rumahnya, melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur jika di rumah. Ya, karena berdasarkan hadis Aisyah di rumahnya, betul ya kan? Jika sholat di masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu mau milih yang mana? Terserah. Maaf, bentar. Kalau yang 4 itu 1 kali salam atau 2 kali salam? Dua. Masna. Nah, tapi ya kalau mau mengambil pendapat yang 4 rakaat, yang tambahan dengan 2 ya, itu tentunya lebih utama. Ketika semakin banyak rakaatnya, ya semakin banyak pahalanya, betul nggak Pak? Itu diantaranya alasannya. Di alasan yang lain,
Bisa jadi itu tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Itu diantaranya. Jadi dua sebelum duhur. Ini sunnah, nggak dilakukan juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, lakukan. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, salaf kita terdahulu yang soleh, sangat bersemangat dalam melaksanakan ketaatan, dalam bersegera untuk melakukan kebaikan. Kalau kita ingin mencontoh salaf kita terdahulu yang soleh, jangan kita bedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Istana, coba kita itu kadang bapak-bapak, ibu-ibu, di saat sesuatu yang kita lihat, nanti kalau datang ke Masjid At-Taqwa ada tumpeng nasi kuning misalnya. Ketika sholat Jumat misalnya, ada iming-iming, ada makanan, ada hadiah atau kajian seperti itu, bring banyak. Perbut. Karena dilihatnya sesuatu yang nyata, yang dilihat secara dohir. Ya, betul nggak? Ini karena tentunya ini menunjukkan akan kurangnya keimanan, kurangnya keyakinan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka kalau ingin mengetahui seseorang itu sampai di manakah pengenalannya kepada Allah, adalah lebih percaya mana apa yang dijanjikan oleh manusia dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau lebih percaya dengan hadiah-hadiah yang materi, berarti pengenalan kepada Allahnya dengan apa yang diberikan masih lemah. Tapi kalau dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, kokoh, teguh, bersegera, berarti pertanda pengenalan kepada Allah, keimanan kepada Allah, keyakinan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah sangat kuat. Itu untuk mencek kondisi keyakinan kita. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita melaksanakan sholat sunnah, yang paling utama dilakukan melaksanakan sholat sunnah itu di mana? Di masjid apa di rumah? Sunnah rawatib ketika berbicara, ya. Atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya di rumah. Sholat sunnah rawatib yang paling utama dilakukan adalah di rumah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian melaksanakan sholat wahai manusia di rumah-rumah kalian. Maka seutama-utamanya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, jadikanlah di rumah-rumah kalian itu sholat-sholat kalian. Jangan kau jadikan di rumah itu seperti kuburan. Ada ibadah di rumah itu. Tapi kalau pada zaman sekarang ini terbalik, ya. Yang menjadi ramai itu kuburan. Rumah sepi dengan sholat, dengan tilawah Al-Quran. Ya, betul enggak? Ini sesuatu hal yang memang nyata. Ya, nyata. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Kemudian ikhwah billah, sunnah rawatib yang paling ditekankan adalah sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Itu yang paling ditekankan. Dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW tidak ada sesuatu yang paling Nabi SAW jaga, yang selalu terus pelihara daripada melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Begitu pula di dalam hadis dijelaskan dari istri Nabi SAW, yaitu Aisyah,
bahwasanya Nabi mengatakan raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, ya. Jadi sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, kalau orang yang yakin gak akan pernah terlewatkan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar, karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akan selalu terus dan senantiasa melakukan sholat sunnah fajar. Ini menunjukkan dalil-dalil ini apa? Penekanan Nabi SAW kepada sholat sunnah fajar, 2 rakaat fajar. Bahkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih dicintai olehku daripada dunia semuanya. Lebih dicintai daripada dunia. Itu kan istri dunia, istrinya Aisyah berarti. Siapa lagi? Apapun yang ada di dunia, yang lebih paling dicintai oleh Nabi SAW adalah apa? Sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fajar. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, sebelum kita jelaskan tentang kekhususan salat sunat fajar atau apa saja yang disunahkan di waktu salat sunat fajar, saya menjelaskan dulu barusan tentang keutamaan melaksanakan salat sunat fajar biar kita betul-betul yakin, walaupun ini perkara yang gaib, ini pahala itu perkara yang gaib. Pahala ini perkara yang gaib, ya. Kalau uang perkara yang nyata, ya. Kalau ini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, nggak kelihatan. Nah, kebanyakan manusia itu berbondong-bondongnya dengan perkara yang nyata, tapi perkara yang tidak kelihatan hare-hare biasanya. Nah, untuk bisa menguatkan keyakinan kita dengan sesuatu apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, yang dikabarkan oleh Allah, ya. Kita yakin teguh, tidak terombang-ambing, betul-betul yakin sehingga tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, pasrah secara total. Apa yang kita butuhkan? Banyak berdoa, meminta keyakinan. Is'alu al-afwa wal-afiyah. Diperintahkan oleh Nabi kita, hendaklah kita minta pemaafan dan afiat. Tidak ada sesuatu yang paling baik setelah diberikan keyakinan kecuali diberikan afiat. Afiat itu kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu adalah tertolaknya dari penyakit-penyakit badan dan penyakit-penyakit hati. Itu yang dimaksud dengan afiat. Maka tidak ada sesuatu yang paling baik setelah Allah berikan keyakinan. Itu ya, keyakinan itu tertolaknya dari siksaan di akhirat. Berarti mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ya, dan selamat dari sesuatu yang ditakutkan, kan begitu. Tertolak, ya. Nah, yang paling baik setelah keyakinan itu adalah afiat. Makanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya kan? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Terus ya, waqsim lana al yaqin atau wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masaib ad-dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami anugerah keyakinan sehingga meringankan ketika ditimpa musibah-musibah di dunia. Gitu kan? Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah untuk diberikan anugerah keyakinan dan dianugerahi afiat. Nah, sebab-sebabnya yang menyebabkan kita tumbuh kuat keyakinan yang ada di dalam hati kita adalah al-ilmu.
sering ngaji, nuntut ilmu. Ilmu. Dari kita lahir sampai kita meninggal, ilmu. Ilmu itu tidak ada habis-habis. Ilmu lagi tentang Allah. Tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Ini menyebabkan tumbuhnya keyakinan yang ada di hati. Begitu pula ilmu tentang diri kita yang lemah, tidak ada kemampuan. Begitu pula ilmu tentang makhluk, gak ada apa-apanya itu makhluk itu. Maka tidak akan menoleh kepada makhluk yang lemah. Karena semuanya itu diatur oleh Allah. Ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak menoleh kepada selain Allah. Yakin di dalam hatinya hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Hanya Allah lah yang mesti tempat curhat, ya, tempat mengadu. Itu yakin. Itu dengan ilmu. Islam itu kan tingkatannya ada. Agama Islam itu ada Islam tingkatan pertama, 2 adalah iman, ada ihsan. Tingkatan ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi, yakin. Ketika kita beribadah seolah-olah Allah ada di hadapannya. Diawasi terus. Ini keyakinan. Gak tumbuhnya keyakinan ya itu tadi, belajar. Sampai kapan? Mati. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan itu adalah menimba ilmu tentang Allah, ilmu tentang diri, lemahnya makhluk, sehingga hanya Allah lah yang maha kuat, maha besar. Jadi tumbuh di dalam diri kita keyakinan. Begitu pula banyak penyebab-penyebab yang lain yang menguatkan keyakinan kita. Bagaimana menepis berbagai macam subhat-subhat, godaan-godaan syaitan yang meniadakan keyakinan. Misalnya ini hadis ini, tetaplah yang lebih baik itu yang dhahir misalnya. Akhirnya lemah. Atau para orang-orang yang ahli subhat, orang-orang yang hanya logika yang lebih dikedepankan, bukan dalil. Banyak ngomong dengan retorika, tapi dengan rasio, ya, dengan otaknya, gitu. Sehingga menghembuskan keraguan-raguan dalam hati kita. Maka kita tidak usah mendengar orang-orang yang demikian, gitu. Karena hal yang demikian itu akan meniadakan keyakinan yang telah kita yakini, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya 2 rakaat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian tentang masalah sunnah fajar ini ada kekhususan dibandingkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Pertama, kekhususan berarti jadi kekhususan sholat sunnah fajar ini sebagaimana di sini dijelaskan apa? Sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah fajar ini disyariatkan di waktu safar bepergian dan di waktu mukim. Iya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lam yakun yada' sunnatal fajr walal fitr wala hadaran wala safara. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sama sekali sunat fajar. Dan juga tidak pernah Nabi SAW meninggalkan witir. Tapi ini ada pendapat ulama kekhususan bagi Nabi. Tidak di waktu mukim dan tidak di waktu safar. Jadi selalu Nabi lakukan sunat fajar ini. Ini kekhususan sunat fajar ini. Adapun selain sunnah fajar dari sunnah-sunnah rawatib, maka yang sunnah di waktu safar itu kita meninggalkan sunnah rawatib di waktu safar. Seperti rawatibnya duhur, maghrib dan isya. Yang paling utama sunnah bagi yang melakukan safar itu meninggalkan sholat sunnah rawatib. Begitu.
Itu yang paling utama. Tapi kalau fajar enggak, tetap dilakukan. Kalau sholat sunnah fajar. Ini kekhususan sunnah fajar. Kemudian juga kekhususan sunnah fajar ini, tadi sebagaimana yang dijelaskan, pahalanya itu, sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Kemudian disunnahkan juga ketika melaksanakan sholat sunnah fajar itu untuk meringankannya, jangan panjang bacaannya. Gitu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di sini dikatakan anha kanat taqul, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dulu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raq'atail fajr. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi sebelum salat fajar. Wa yukhaffif hatta inni aqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan bacaannya. Hatta inni aqul, sampai aku mengatakan, hal qara'a fihi ma bi umil Qur'an amla, apakah Nabi dalam sholat sunnah fajar itu membaca surat Al-Fatihah atau tidak, saking pendeknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi tentunya dengan syarat meringankan sholat sunnah 2 rakaat fajar itu menggugurkan yang wajib, atau seperti sholatnya itu terlalu cepat. Ya, ada kan yang terlalu cepat, jangan sampai seperti itu syaratnya. Meringankannya itu dengan syarat tidak seperti ayam mematuk makanan, tuk 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 tuk, terlalu cepat. Jangan sampai seperti itu syaratnya. Tapi tetap memang disunahkan untuk meringankan. Ya. Kalau seperti mematuk ayam itu merupakan perkara yang dilarang, meringankannya terlalu meringankan, itu termasuk yang dilarang. Kemudian sunnah fajar itu, sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar itu disunahkan setelah Al-Fatihah membaca surat apa? Di rakaat yang pertama Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Atau di dalam riwayat yang lain, setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca di rakaat yang pertama, pada hafal insyaallah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 136. Kalau kadang di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kadang di rakaat pertama ini surat Al-Baqarah ayat 136. Kadang di rakaat yang kedua ya biar variasi gitu, nggak terus kulhu lagi ya. Bisa juga kita di rakaat yang kedua itu, kalau kita hafal tentunya carinya yang termudah tetap. Tapi kalau pingin biar variasi, bisa kita hafalkan pendek juga insyaallah. Qul ya ahlal kitab. Ini dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jadi kadang kita melakukan dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar itu di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua qul huwallah. Kadang suatu ketika dalam rangka variasi surat Al-Baqarah yaitu qulu amanna billah
dan seterusnya. Dan di rakaat yang kedua, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Tapi di riwayat yang lain, di rakaat yang kedua bisa saja bukan ini, qul ya bukan ini. Bisa juga firman Allah Subhanahu wa taala, falamma apa? Di sini. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Jadi tentang apa? Kebanggaan kita kepada keislaman kita. Pada zaman sekarang ini, saya sebagai seorang muslim kayaknya kurang percaya diri, kurang pede, ya betul gak? Karena kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini lebih menjadikan panutannya itu orang barat. Jadi lebih berbangga-banggaan dengan Hawayu gitu, was-was gitulah, kayak begitu. Tapi kita sebagai nahnu muslim kurang. Bangga dengan keislaman itu kurang. Makanya di sini menjadi sebuah pelajaran. Fashhadu bi anna muslimun. Saya seorang muslim. Kenikmatan kita sebagai seorang muslim itu, subhanallah. Ini hidayah kita berada di atas Islam, di atas agama Islam. Ini kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Hidayah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah. Ini lebih baik dari apapun. Kita mesti bangga, saya seorang muslim. Kok kita nggak pede untuk mengatakan kita sebagai seorang muslim yang tentunya Islam yang sebenarnya, yang orisinil, yang tidak tercampuri dengan bid'ah dan khurafat tahayul, gitu kan? Seperti itu. Muslim, sebagai seorang muslim, pasrah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan untuk berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita kadang kurang begitu percaya diri untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena Islam adalah syariat yang tumbuh dari keyakinan, yang tumbuh dari kecintaan. Dan ini merupakan anugerah Allah Jalla wa'ala. Dan kita mesti bergembira dengan anugerah Allah Jalla wa'ala. Dan diperintahkan kita ini, disyariatkan kita ini untuk berbahagia dengan kenikmatan yang anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yazmun." Ini perintah. Katakanlah oleh Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah. Qul bi fadlillah fabidzalik, maka dengan sebab anugerah Allah, nikmatnya iman, nikmatnya hidayah, nikmatnya di atas sunnah, nikmatnya selalu bergaul dengan Al-Quran, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan sebab itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Jadi ini merupakan kegembiraan yang disyariatkan. Tapi kebanyakan manusia bergembira dengan suatu fata morgana yang akan ditinggalkan hanya sementara, dan tidak bergembira dengan sesuatu bekal yang, yaitu komitmenan kita dengan agama Islam, itu bekal yang nanti kita di akhirat kelak akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kita tidak percaya diri sebagai seorang muslim untuk menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-hari kita, menerapkan syariah Islam ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Malu untuk berjenggot umpamanya, maaf, itu syariat Islam, karena Islam itu syariat itu zahir, sedangkan keyakinan itu adalah batin. Anda mah hanya berbicara tentang kulitnya saja. Tidak demikian. Harusnya yang inti-inti aja, nggak usah perbedaan pandangan. Ini jenggotan, ini sholat berjamaah, ini sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu mah kulit atau yang terpenting hati. Ada mengatakan seperti itu.
Ada banyak gitu. Untuk apa? Cingkrang. Nah, misalnya untuk apa? Kan itu sunnah untuk misalnya seperti itu. Islam itu adalah zahir, syariat. Iman itu adalah di hati, keyakinan. Ya. Saling melengkapi antara keyakinan dan syariat. Kalau syariat tidak dilakukan, hanya sekedar yakin saja, itu pemahaman yang sesat. Itu pemahaman yang keliru. Ya. Yang terpenting takwa itu ada di hati. Buktinya, jika menetap ketakwaan di dalam hati, keyakinan di dalam hati akan dibenarkan dengan amalan praktek. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanduru ila mada ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga Allah Subhanahu wa tidak melihat kepada bentuk postur tubuh kalian, harta kalian, akan tetapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati kalian dan amal kalian. Hati, keyakinan, amal. Cinta, ikhlas, yakin, taubat, takwa. Itu yang penilaian Allah Jalla wa'ala. Ketika baik hatinya, baik amalannya. Tapi kalau seandainya keyakinannya, hatinya buruk, ya, salah, gurunya salah, yang ditimba ilmunya adalah salah, maka secara otomatis perbuatan-perbuatan yang zahirnya pun akan nampak kekeliruannya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak melihat innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum, harta kalian dan postur tubuh kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi pangkal keberesan yang dilakukan oleh anggota badan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat raja anggota badan kita adalah beres. Dan pangkal ketakwaan itu ada di hati. Di saat hati kita beres, maka zahir pun akan beres. Sedangkan subhat yang dilontarkan oleh orang-orang munafik yang meragu-ragukan akan keyakinan ajaran Islam dan syariat itu adalah yang digemborkan oleh para pengekor barat, orang-orang munafikin yang sangat membahayakan, yang meniadakan keyakinan kita. Gitu. Pinginnya kaum muslimin itu, wanita itu telanjang, itu yang diinginkan oleh orang-orang munafik yang mengekor kepada orang-orang barat, kan seperti itu. Pinginnya kita itu bebas hidupnya, enggak terikat dengan agama Islam, dengan syariat. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang munafik, benci kepada orang yang menerapkan syariat Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Kita mesti masuk Islam secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk Islam secara totalitas. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian menjadikan putusan itu adalah keputusan Anda, yaitu Muhammad, pada suatu perkara yang diperselisihkan antara mereka, ya, dan tidak didapati dalam hati mereka keengganan, keberatan, dan betul-betul mereka pasrah secara total. Itulah yang seharusnya kita lakukan ketika mendapatkan kabar Allah dan kabar Rasulnya. Pasrah secara total, tidak mesti ditimbang lagi dengan otak kita. Karena otak yang sehat tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau otaknya sehat. Yang tidak ngeres otaknya, tidak. Ya, betul nggak? Otaknya yang sehat. Kalau otak yang sehat itu, jadi kita pasrah secara total. Karena Al-Quran dan Sunnah mengandung padanya dalil akal. Dalil akal. Ya.
Ya, dalil akal juga. Gitu. Ya, kembali lagi kepada permasalahan. Jadinya ke mana-mana sedikit menguatkan keimanan, menguatkan prinsip kita, keyakinan kita, sehingga tentunya berbeda orang yang memiliki keyakinan dengan orang yang ragu-ragu keyakinannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kekhususan sunnah fajar itu, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, disunahkan untuk berbaring ke sebelah kanan. Ya, itu. Jadi kita di sini dikatakan berbaring di atas tubuh bagian kanan, begitu. Setelah melaksanakan sholat sunnah fajar. Mau di rumah kan? Sholat sunnahnya kan kita di rumah. Kan kita itu begini. Tadi malam itu kita kan sholat malam misalnya. Kan capek, kan lelah. Ya, untuk menyegarkan ketika kita mau melaksanakan sholat subuh, setelah sholat sunnah yang ringan-ringan, berbaring dulu dikit. Kelelep kebobohan. Kelelep kebobohan. Hah? Ya, ya seperti itu. Pokoknya sunnahnya berbaring. Kalau seandainya bisa kuat, tidak kelelep kebobohan, gitu kan? Tapi kalau seandainya ternyata setelah sholat sunat malah kelayap dari kebobohan, jadi entah sholat sunnah fajar, ya udahlah, jangan dilakukan sunnah tersebut, gitu. Kalau seandainya jadi kelelepan, kebobohan, jadi kan, gitu jadinya. Tapi kayaknya kalau orang yang yakin, kayaknya ini baru perkiraan. Nabi SAW yang keyakinannya sangat kokoh, yang keyakinannya sangat kuat, setelah sholat sunnah berbaring. Betul nggak? Apakah setelah itu kesiangan? Enggak, karena ada keyakinan. Sepertinya hanya sekedar ngedeng-ngedeng gitu. Insya Allah masih hawar-hawar kedengaran sesuatu itu. Karena Nabi SAW itu kan sebagai imam. Masa imam salah itu kelewatan? Ya, jadi contohlah orang yang yakin, tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita sudah sampai keyakinannya seperti keyakinan akan apa yang dijanjikan Allah, seperti keyakinannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah sampai keyakinan kita seperti keyakinan Abu Bakar As-Siddiq, keyakinan Umar bin Khattab, keyakinan para ulama salaf dan juga yang mengikuti mereka, ya kita bisalah coba nyoba melakukan sunnah itu. Kalau lepas atau minta, kalau lepas udahlah, berbaringnya nanti di masjid aja lah gitu, berbaringnya di masjid, malah sholat sunat juga 2 rakaat juga di masjid, walaupun kita tahu itu lebih utama di rumah, tapi ternyata malah jadi kabobohan, udah aja di masjid saja gitu. Itu tergantung kondisi keyakinan kita. Ya. Hadisnya apa? Bahwasanya Nabi SAW setelah melaksanakan salat sunnah fajar berbaring ke sebelah kanan. Hadis Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatail fajr idtaja'a ala syaqqihil aiman. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar, ya, berbaring ke sebelah kanan, berbaring ke sebelah kanan, ya. Begitu pula berdasarkan hadis Aisyah juga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatail fajr, dulu Nabi SAW apabila telah melaksanakan salat 2 rakaat fajar, jika in kuntum mustaiqidatan, jika aku, jadi Aisyah sedang bangun, dalam kondisi bangun, Nabi berbicara kepadaku, ya, jadi ngobrol dengan. Jika tidak dalam keadaan bangun, ya, istrinya, Nabi SAW itu orangnya, harmonis, penyayang. Jika tidak mau mengganggu kadang istrinya yang lelah, capek. Kalau kita kadang ngegebahkan istri, udah, terlalu gitu keras kepada muamalah kita kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau Nabi itu lemah lembut gitu, harmonis gitu. Yang harus dicontoh oleh para pemuda dan para
pemuda yang sudah tua gitu, yang jiwanya tetap masih muda untuk dicontoh Nabi SAW untuk bersikap lembut, lemah lembut, ya seperti itu. Nah, tentang masalah berbaring ini, ada yang berpendapat merupakan sunnah secara mutlak, sunnah secara mutlak. Ya, tapi tetap namanya sunnah ya beda dengan kewajiban. Ada pula yang berpandangan ketika sholat malam yang panjang, sholat malamnya dalam rangka untuk istirahat, maka berbaring. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang ini adalah pilihan, pendapat ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya berbaring itu hukumnya wajib. Nah, tapi yang jelas yang paling nampak bahwasanya berbaring ke sebelah kanan setelah sunnah fajar itu yang paling nampak ya adalah sunnah secara mutlak. Tidak mesti dikait ikat-ikat kata ini ketika ini. Ya. Wallahu taala a'lam seperti itu gitu. Ya. Kemudian tentang masalah yang lainnya, tentang sunnah-sunnah yang lainnya, apakah perlu disampaikan sekarang? Ya, 2 menit lagi. Pertanyaan kalau begitu. Insya Allah untuk bagian yang berikutnya, sunnah-sunnah pada waktu fajar adalah pergi ke masjid. Apa saja sunnah-sunnahnya ketika pergi ke masjid. Tadi dapat kita simpulkan, sholat sunnah fajar ya sebelum sholat fajar itu di mana? Di rumah. Itu yang paling utama. Makanya setelah itu pergi ke masjid. Sunnah yang berikutnya pergi ke masjid. Apa sunnah-sunnah di saat pergi ke masjid? Insya Allah terus ikuti kajian ini di waktu yang sama dan di gelombang yang sama.